Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Muwafiratul Jannah, Prodi Akuntansi Syariah kelas D. Saya akan membahas mengenai pemikiran tokoh ekonomi konvensional sosialis, yaitu pemikiran Karl Marx. Sebelum itu saya akan membahas biografi singkat Karl Marx terlebih dahulu. Karl Marx dilahirkan di Traves di daerah Rhineland Jerman atau Prusia. Kota ini termasuk kota yang bersejarah dalam literatur filsafat. Karena di daerah ini pada 5 Mei 1818, Karl Heinrich Marx dilahirkan. Kedua orang tuanya adalah keturunan pendeta-pendeta Yahudi. Ayahnya bernama Heinrich Marx, yaitu termasuk golongan menengah dan pengacara ternama di Traves. Sedangkan ibunya adalah putri seorang pendeta Belanda yang berbangsa Yahudi. Setelah itu saya akan membahas kontribusi pemikiran ekonomi Karl Marx. Pemikiran ekonomi Karl Marx banyak sekali. Dan yang akan saya bahas kali ini yaitu usul reformasi bisnis Marx. Karl Marx ini tidak pernah berhenti dalam menganalisis sebab akibat yang menjadi kemelaratan banyak orang. Dan persoalan berikutnya, Karl Marx ini menganalisis mengenai sistem ekonomi berdasarkan diri pada kerja supaya lebih manusiawi. Berikut usul reformasi bisnis Marx, yaitu yang pertama, waktu kerja. Menurut Marx, seharusnya setiap orang itu bekerja cukup 6 jam dalam sehari untuk memenuhi kehidupannya. Namun, mereka itu dituntut untuk bekerja 12 jam dalam sehari, sehingga hal itu dapat memperburuk kesehatan setiap orang. Dan Karl Marx juga menegaskan dan seharusnya menurut Marx ini disahkan juga dalam undang-undang bahwa setiap orang itu cukup bekerja sampai usia 55 tahun. Usul Karl Marx yang kedua, organisasi kerja dan mesin kerja. Setelah usul mengurangi jam kerja, Karl Marx memasuki masalah yang lebih rumit, yaitu masalah organisasi kerja dan mesin kerja. Dalam masalah organisasi, Adam Smith menegaskan bahwa pembagian kerja adalah titik tolak penting bagi masyarakat ekonomi. Namun menurut Karl Marx, Smith di sini tidak melihat perbedaan antara pembagian kerja di pasar dan pembagian kerja di perusahaan. Karena menurut Karl Marx, pembagian kerja di pasar itu tergantung pada kesempatan. Sedangkan pembagian kerja di pabrik itu ditentukan oleh kapitalis dan rencana organisasinya. Usul Karl Marx yang ketiga yaitu strategi gaji. Menurut Marx, perolehan gaji itu dihitung berdasarkan hasil keuntungan penjualan. Pendekatan ini akan memberikan keuntungan ganda. Dalam satu pihak, itu akan meningkatkan penghasilan pekerja, dan di pihak lain pengusaha akan mendapatkan jaminan keuntungan yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.